Halo semuanya, perkenalkan nama gue Nicole. Oke, langsung aja gue akan menjelaskan ke kalian gimana caranya untuk bisa bekerja di Australia dan mendapatkan pundi-pundi uang sampai ratusan juta rupiah bahkan miliaran. Oke, cara-cara ke Australia itu ada berbagai macam cara ya. Nah ini salah satu daftarnya, bisa kalian baca. Nah, di situ ada lebih dari 10 cara untuk bisa ke Australia. Nah, pada video kali ini gue akan menjelaskan gimana caranya kalian ke Australia menggunakan jalur Working Holiday Visa atau WHV yang kita biasa kenal. Dilansir dari website resmi imigrasi Australia, WHV itu didefinisikan adalah visa untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi, berusia minimal 18 tahun hingga 30 tahun, yang ingin melakukan perjalanan dan juga liburan ke Australia, dan diperbolehkan bekerja untuk mencari dana tambahan dalam membiayai perjalanan atau wisata saat berlibur di Australia. Jadi harus dipahami dulu ya, WHV itu apa, seperti apa definisi yang diberikan oleh pihak imigrasi Australia. Jadi setelah definisi itu, kita juga harus pahami kenapa Working Holiday Visa yang diambil. Karena untuk visa-visa yang lain di luar Working Holiday Visa, itu ada batasan-batasan tertentu, terkhusus untuk bekerja. Sedangkan Working Holiday Visa ini tidak ada batasan jam. Jadi kita bisa kerja sebanyak-banyaknya semampu kita. Kita bisa mampu dan kuat untuk 24 jam sehari, kita bisa melakukan hal itu gitu. Tapi itu tidak disarankan ya. Maksimum kerja itu 12 sampai 15 jam per hari. Karena pada akhirnya kita juga tetap butuh istirahat. Langsung ke poin pentingnya, bagaimana cara mendapatkan visa Working Holiday Visa dari Australia. Sebelum itu, saya pastikan kalian subscribe dulu channel YouTube gua. Ya, untuk kalian yang mau mencari hadiah ulang tahun atau hadiah wedding yang berkesan untuk keluarga, orang yang terkasih, kalian bisa cek Instagram @jasatitipsalam. Kalian bisa pesan di sana. Dan untuk kalian yang mencari cemilan yang enak atau untuk oleh-oleh serta gift untuk ke orang yang tersayang, juga kalian bisa memesan dan cek di Sang Ratu Ngemil, @sangratu_ngemil. Linknya ada di kolom komentar juga, nanti di kolom deskripsi maksud saya. Nah, nanti kalian bisa pesan di sana, oke? Langsung aja kita ke proses mendapatkan visa Working Holiday yang disediakan oleh pihak Australia. Oke teman-teman, untuk mendapatkan WHV ini, kalian wajib apply, lodge, atau mensubmit, memohon visa ke website imigrasi Australia. Ada linknya di deskripsi atau ini gue tulis di bawah. Tapi sebelum lu lodge ke website imigrasi, khusus WHV ini, kalian harus disertai surat dukungan dari imigrasi Indonesia atau yang disebut dengan SDU WHV, surat dukungan untuk Working Holiday Visa. Nah, SDU WHV inilah yang sangat susah didapatkan. Yang dimana setiap untuk mendapatkan SDU WHV ini kita harus menunggu waktu yang tidak ada orang yang tahu kecuali pihak imigrasi Indonesia dan juga imigrasi Australia. Dan saat SDU WHV ini dibuka, kalian hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam. Karena memang hanya dalam waktu 1 jam saja, surat SDU WHV yang disediakan pihak imigrasi Australia dan juga imigrasi Indonesia itu langsung habis. Karena berebut seluruh orang Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Australia. Jadi sebelum kalian lodge visa ke imigrasi Australia, kalian harus mendapatkan SDWHP dulu di imigrasi Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan SDWHP itu sendiri. Oke guys, jadi ada kriteria yang memang harus dipenuhi dan ada juga dokumen-dokumen yang harus kalian lengkapi untuk mendapatkan SDWHP ini. Nah, persyaratannya itu apa aja? Sebelah sini. Oke, ini gue akan tulis di sini. Nah, untuk dokumen-dokumen apa aja seperti ini. Nah, untuk daftar contoh dokumennya, untuk checklist kalian, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Itu nanti kalian akan diarahkan ke halaman dokumen-dokumen dan serta contoh-contohnya yang harus kalian lengkapi. Oke? Nah, di sini gue akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada foto diri berlatar putih. Contohnya seperti ini. Itu harus kalian siapkan. Yang kedua, ada EKTP Indonesia. Seperti ini. Yang ketiga, ada paspor Indonesia yang resmi dikeluarkan dan masa berlakunya maksimal itu 18 bulan. Jadi kalau misalkan saat mau SDWHP paspor kalian itu kurang dari 18 bulan masa berlakunya,
segera perpanjang atau buat baru. Oke? Nah, yang ketiga itu ada sertifikat kemahiran berbahasa Inggris. Jadi sudah dipastikan kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, mohon maaf banget, ini belum saatnya buat kalian. Gitu. Jadi tahap sekarang sebelum kalian war SDWHP, alangkah baiknya kalian belajar bahasa Inggris dulu. Kenapa? Karena tes IELTS yang harus didapatkan itu minimum 4,5. Oke? Jadi mau nggak mau kalian harus bisa bahasa Inggris. Jadi mohon banget ini, nggak ada pertanyaan lagi apakah bisa tanpa bahasa Inggris apa gimana. Nggak bisa, kalian wajib bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada surat keterangan catatan kepolisian atau bisa dibilang SKCK. Yang dimana SKCK ini standar Polda, polisi daerah minimal. Jadi kalau ditanya Polsek, Polres nggak bisa. Minimal Polda, dan kalau memang kaliannya dekat dengan Mabes Polri, kalian bisa pakai Mabes Polri juga. Tapi kalau jauh ke Mabes Polri, kalian bisa pakai yang Polda saja. Dan di Polda pun harus Polda yang sesuai KTP. Misalnya kamu lagi tinggal di Jakarta, sedangkan domisilinya Jawa Barat, ya mau nggak mau harus pulang dulu ke Bandung, ke Polda Jabar. Seperti itu. Karena gue juga waktu itu di Lampung, gue balik ke Bandung dulu. Selanjutnya ada bukti kualifikasi pendidikan atau ijazah D3 atau setara S1, D4, ataupun bagi kalian yang masih kuliah ngambil jurusan D3 ataupun S1, masih kuliah, minimal kalian sudah melalui 4 semester atau 2 tahun. Untuk yang surat dari mahasiswa ini yang masih aktif, kalian bisa mengajukan surat, bisa minta SK, surat keterangan dari kampus, serta melampirkan juga bukti kartu tanda mahasiswa, KTM kalian ya. Jadi untuk mengganti bukti dari surat pendidikan atau ijazah. Seperti itu. Lalu juga ada bukti kepemilikan dana yang paling sedikitnya itu adalah 5.000 Australia dollar atau sekitar 50 juta rupiah. Nah, apakah ini wajib? Wajib, itu ada di rekening. Nah, ditanyakan, ada pertanyaan untuk yang ini tuh, apakah wajib sebulan sebelum, 3 bulan sebelum, atau harus dicicil atau sekaligus? Oke guys, pada dasarnya SDWHP ini tuh langka banget. Dibukanya setahun bisa cuma 2-3 kali aja. Dan itu pun berebutnya banyak banget. Jika memang kalian udah ada dananya, saya sarankan langsung aja di-keep. Oke, tapi kalian kalau yang masih nabung atau uangnya masih dipakai dan siap ditransfer kapanpun, oke, gua pribadi waktu itu cuma H-5 ditransfer secara langsung 50 juta full ke rekening gua. Kayak gitu. Nah, jadi gua aman-aman aja. Tapi kalau kalian ingin merasa jauh lebih aman lagi, kalian bisa transfer dari jauh-jauh hari. Seperti itu. Uang 50 jutanya di-keep sampai kalian mendapatkan kerja di Australia. Tolong ini mah. Jangan sampai uang 50 jutanya setelah kalian buat surat langsung ditransfer balik. Jangan. Karena kemungkinan besar itu pihak imigrasi Australia dan pihak imigrasi Indonesia itu akan ngecek ke banknya. Halo, apakah benar atas nama Nicole memiliki dana tersebut di rekening sekian? Mereka punya otorisasi untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau saran saya, uang 50 jutanya tolong di-keep. Sampai kalian datang ke Australia, sampai kalian dapat kerja, mendapatkan gaji, baru kembalikan uangnya. Saran saya ke arah sana, oke? Nah, selanjutnya itu ada surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan bermeterai. Nah, itu bisa kalian download di Imigrasi Indonesia, ataupun nanti gue juga linknya akan sertakan di deskripsi dan juga di Instagram gue. Tinggal kalian bebas, contohnya seperti ini. Nah, kita review dokumennya apa aja, oke? Yang pertama ada foto diri. Yang kedua ada EKTP Indonesia yang masih berlaku. Yang ketiga ada paspor Indonesia yang berlakunya minimum ada 18 bulan. Sampai ke paspor itu nggak aktif lagi. Oke? Lalu yang selanjutnya ada sertifikat kemahiran bahasa Inggris atau biasanya disebut tes IELTS atau tes TOEFL juga. Tapi TOEFL-nya bukan TOEFL ala-ala. Ada TOEFL standar. Ya, lembaga-lembaga yang diperbolehkan ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada surat keterangan kepolisian atau SKCK, setara Polda, lalu juga ada bukti kualifikasi pendidikan, ijazah atau surat keterangan kalian masih sekolah dan sudah 4 semester atau 2 tahun. Selanjutnya juga ada bukti kepemilikan dana aktif atau surat statement dari bank, oke, yang menyatakan bahwa nama kalian, nomor rekening kalian ada dana sekitar 5.000 Australia dollar.
Lalu yang terakhir ada surat pernyataan keabsahan dokumen yang bermeterai. Seperti itu guys. Setelah kalian melengkapi semua dokumennya, kalian langsung menunggu waktu yang tepat di SDUWHV. Oke? Nah, kalian pantengin terus Instagramnya imigrasi atau Instagram gua. Nanti gua juga akan bantu upload kalau misalkan memang sudah akan dibuka SDUWHV-nya. Biasanya itu mereka akan memberikan kisi-kisinya dulu. Oke guys, itu tuh biasanya hamin seminggu, hamin sebulan. Mereka akan bikin konten untuk spill bahwa SDUWHV itu siap dibuka. Nah, saat SDUWHV dibuka, saran gua, pastikan kalian itu datanya sudah lengkap, persyaratan dokumennya lengkap, sudah di-scan semua, sudah menjadi PDF semua. Oke? Nah, setelah sudah menjadi PDF semua, sudah siap semua, kalian siap-siap war di website imigrasi. Oke? Semua linknya itu akan ada di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa simpan video ini, save, ya kan? Dan kalian bisa tonton berkali-kali untuk pemahaman yang lebih lanjut. Saat war, pastikan internet kalian itu lancar. Kenapa? Karena servernya kadang-kadang down. Karena ya patut dimaklumi, sekali ngebuka itu yang akses bisa ribuan orang, bahkan gue yakin itu ratusan ribu orang yang akses. Makanya langsung down. Kadang error. Bahkan kemarin di 2023, periode yang bulan November atau September gue lupa, itu mereka down dan gagal. Akhirnya mereka reopen, membuka yang baru sebulan selanjutnya. Kayak gitu. Jadi gue sarankan pastikan internet kalian lancar. Setelah kalian war SDUWHV, kalian mendapatkan slotnya, kalian isi semua datanya, upload semua dokumen-dokumen kalian. Nah, kalian nanti itu akan menunggu verifikasi. Nah, proses verifikasi ini macam-macam. Ada yang cuma sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, bahkan ada. Nah, proses verifikasi inilah yang dimana kalau misalkan memang semua data kalian tidak dipalsukan, itu 99% pasti lulus. Oke, karena mereka akan verifikasi ke pihak kampus, mereka akan verifikasi ke pihak bank, apakah benar semua data yang kalian upload itu match nama kalian dan lain-lain. Setelah kalian semua valid dan diverifikasi, kalian akan mendapatkan email dari Imigrasi Australia yang menyatakan bahwa selamat Anda lulus dan mendapatkan surat dukungan Working Holiday Visa. Nah, si surat SDWP ini bisa kalian gunakan langsung untuk apply ke Imigrasi Australia. Nah, di website Imigrasi Australia, kalian bisa apply nama kalian bisa lodge nama kalian, visa kalian, ya kan, upload semua dokumen-dokumennya. Nah, dokumen-dokumennya apa aja? Itu beda dokumen lagi, oke? Nanti itu akan gue buat di video selanjutnya. Untuk video kali ini khusus SDUWHV. Nah, jadi setelah kalian upload semua dokumennya, termasuk SDUWHV itu sendiri, ke website Imigrasi Australia, kalian akan mendapatkan nomor digit khusus. Nomor digit khusus inilah yang nanti akan kalian gunakan untuk melakukan medical check up. Nah, gitu. Jadi untuk rumah sakit tertentu yang bekerja sama dengan Imigrasi Australia. Jadi nggak bisa sembarang rumah sakit. Oke, daftar rumah sakitnya akan ada di kolom komentar, akan ada di kolom deskripsi maksud gua. Nah, nanti kalian bisa cek semua di sana. Nah, berapa biayanya? Kurang lebih 1.300.000-an lah. Gitu, tergantung rumah sakit. Nah, setelah kalian melakukan MCU di rumah sakit tersebut, kalian itu hanya tinggal menunggu. Nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena rumah sakit itu akan otomatis mengirim ke Imigrasi Australia. Oke, dengan nomor digit sekian atas nama sekian, hasil kesehatannya seperti ini, pihak Imigrasi Australia yang akan menilai apakah kalian itu sudah memenuhi standar mereka atau tidak. Prosesnya berapa lama setelah lodge visa dan juga medical check up? Sama. Prosesnya tidak ada yang tahu, ada yang sehari jadi, ada yang 2 hari jadi, ada yang seminggu, 2 bulan, maksimal 3 bulan. Jadi berdoa saja, semoga kalian langsung dilancarkan proses verifikasi oleh pihak Imigrasi Indonesia dan juga pihak Imigrasi Australianya. Semangat untuk kalian yang mau merubah nasib kalian dan mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi melalui jalur Working Holiday Visa. Gua Nicole, sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Good luck guys.